Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila, NIM S1N1 1836. Di video kali ini saya akan kembali mempresentasikan mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu materi pengenalan SQL dan DML. Langsung saja, pengertian SQL. SQL merupakan kependekan dari Structured Query Language, yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk mengelola data yang berada di dalam database berjenis RDBMS atau Relational Database Management System, atau database yang memiliki relasi antara tabel. Fungsi SQL terdapat berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan SQL query, tentunya dalam lingkungan database. Yang pertama, seperti menjalankan SQL query pada database, mendapatkan data dari database, mengubah, menghapus, membuat database, membuat tabel, membuat store prosedur baru, dan yang terakhir membuat permission atau aturan akses pada suatu tabel maupun database. DML atau Data Manipulation Language merupakan salah satu statement dari SQL, yaitu perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, diantaranya yaitu insert, select, update, dan delete. Select sendiri merupakan perintah SQL query yang digunakan untuk menampilkan atau mendapatkan dari suatu data dari suatu tabel yang berada di database tertentu. Untuk penulisannya sendiri yaitu select bintang from nama tabel. Dan yang kedua yaitu insert, perintah SQL query yang digunakan untuk menambahkan baris data atau row data pada suatu tabel di database tertentu. Untuk cara penulisannya yaitu insert into nama tabel, value, atau nilai. Yang ketiga yaitu update. Update merupakan perintah SQL query yang digunakan untuk mengubah data yang terdapat di suatu tabel pada database tertentu. Untuk cara penulisannya yaitu update nama tabel, set nama kolom sama dengan nilai. Kemudian yang terakhir yaitu delete, perintah SQL query yang digunakan untuk menghapus data yang terdapat pada tabel tertentu di database tertentu. Untuk cara penulisannya yaitu delete from nama table where nama kolom sama dengan nilai. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke praktiknya sendiri. Oke, kita langsung ke praktiknya. Jadi kita aktifkan dulu SQL di exam. Kita harus tekan start. Di sini saya sudah menekan start. Kemudian kita akses CMD dengan menekan Windows plus R. Kemudian enter. Nah, di sini kita masuk dengan mengetikkan CD spasi C. C ini tergantung dari laptop kalian, di mana kalian menginstalasinya. Kalau saya di data C. Kemudian kita masuk ke CD xm/mysql/bin. Kemudian kita masuk ke MySQL menu root min v. Nah, ini merupakan tampilan awal dari CMD. Kita langsung saja show database. Kemudian kita membuat database baru dengan nama database akademik.
setelah kita membuat database akademik, kita langsung saja menggunakan database akademik tersebut dengan menuliskan use akademik. Oke, di sini yang digunakan yaitu database akademik. Kemudian kita akan membuat tabel dengan nama tabel mahasiswa. Untuk tabelnya sendiri kita memasukkan atribut yaitu NIM, nama, kemudian jurusan, dan yang terakhir IPK. Untuk tipe datanya sendiri semuanya saya menggunakan varchar karena di NIM sendiri saya akan memasukkan huruf dan angka. Oke, di sini atribut dari tabel mahasiswanya sudah dibentuk atau sudah dibuat. Kemudian kita akan mengisi tabel mahasiswa dengan cara menggunakan insert. Seperti yang saya ajarkan tadi, bahwa kalau untuk insert sendiri kita bisa menuliskan insert info, kemudian nama tabelnya, kemudian value-nya. Oke, kita tambah lagi datanya dengan cara seperti tadi, yaitu dengan insert info.
Oke, setelah kita memasukkan dua data, di sini tidak terlalu banyak untuk mengisi data, cukup dua saja. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan select, yaitu dengan menuliskan select bintang from nama tabel. Oke, sini kita bisa lihat sesuai data yang kita isi tadi, ini nama, jurusan, IPK. Kemudian setelah kita mempelajari insert, update, insert, kemudian select, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penulisan update. Seperti yang saya dan tadi, bahwa untuk update sendiri itu kita apabila ingin mengubah data dengan menuliskan update nama tabel, set nama kolom dengan nilai. Ini misalnya saya ingin mengubah nama Afifah Mega Putri menjadi Rahma Alfarisna dengan cara update tabelnya mahasiswa dengan cara menuliskan update, kemudian tabelnya mahasiswa, kemudian set nama sama dengan misalnya yang tadinya Afifah Mega Putri kita ganti menjadi set sama dengan Rahma Alfarisna, where atau di mana, nimnya itu karena nim itu memiliki, jadi di mana nimnya itu S1S1 18037. Setelah selesai ditulis, update mahasiswa, kemudian set nama, Rahma Alfarisna, where nim sama dengan S1 18 Oke, kemudian kita tampilkan kembali semuanya dengan seperti Oke, di sini kita bisa lihat bahwa NIM dengan nama Afifah Mega Putri tadi sudah berganti menjadi Rahma Alfarisna. Kemudian itulah tadi bagaimana kita menggunakan perintah delete. Ada belum? Kalau untuk delete sendiri kita bisa misalnya kita ingin menghapus delete, kita ingin menghapus data dari Vanilla, kita bisa menuliskan dengan seperti yang saya ajar tadi, yaitu delete from nama tabel, where nama kolom sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan delete from mahasiswa, where nimnya karena nim di sini sebagai pemerintah, nim kita isi dengan nimnya kan kedua. Kita tampilkan kembali untuk pengikutnya. Oke, sini
sudah kelihatan bahwa untuk data dari Konipa 2 sendiri sudah terhapus. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari materi kedua ini, yaitu pengenalan SQL dan HTML. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.